Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube aku, Nasib 2104. Nah, melalui video ini teman-teman, masih seperti biasa kita akan curhat. Kita akan ngobrol, kita akan sharing masih dalam seputar Mimel. Karena kita tahu akhir-akhir ini adalah waktunya para seluruh member menunggu putusan terakhir yang akan dilakukan oleh majelis hakim di sana, dan mudah-mudahan putusan terakhir yang akan dilaksanakan oleh majelis hakim nanti sesuai dengan keinginan kita, harapan kita, yaitu mudah-mudahan Mimel bisa bangkit kembali dan aktif kembali. Oke teman-teman, sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa subscribe dulu YouTube channel aku, yaitu Nasib 2104. Jangan lupa di like, komen, dan kalau perlu di share. Nah, oke teman-teman, coba kita flashback kembali ketika kita menjadi member top up dan kemudian kita berharap mendapatkan reward. Nah, dalam perjalanannya pun kita sudah melihat teman-teman kita itu sudah banyak yang mendapatkan reward, dan pembagian reward itu diberikan di acara-acara BOP yang sudah dilakukan di bulan-bulan yang lalu. Nah, sampai sekarang ini posisi kita hanya sebagai member pengguna aplikasi, sehingga sebagai pengguna aplikasi tentu berpikir dan bertindak juga sesuai dengan posisi kita sebagai member teman-teman. Nah, kita tidak tahu apakah Mimel ini mampu atau tidak, dan kita juga tidak tahu uang yang kita masukkan itu untuk apa, digunakan untuk apa, kita juga tidak tahu. Karena posisi kita hanyalah sebagai member, kita hanya tahunya menunggu omset nasional tercapai, hari kerja tercapai, dan kita berharap reward kita dapatkan hanya itu dan sebatas itu sebagai member. Betul kan teman-teman? Nah, kemudian ketika ada persoalan, tentu sebagai member berpikir, kita harus bagaimana? Ambiar semuanya teman-teman, ya kan? Sementara uang yang kita buat top up dulu adalah tabungan kita satu-satunya. Uang yang kita buat top up dulu adalah uang untuk harusnya membayar sekolah anak. Uang yang kita buat top up dulu adalah hasil pinjaman dari tetangga. Uang yang kita buat top up dulu adalah hasil dari pinjaman rentenir. Mungkin ada juga yang seperti itu. Dan mungkin juga uang yang buat top up itu yang digunakan adalah uang ini dan itu. Dengan kondisi keadaan ekonomi yang susah, kita berharap ya menjadi member, join di Mimel itu bisa merubah ekonomi keluarga kita. Nah, barangkali seperti itu betapa menderitanya para member dengan adanya kejadian ini, dengan adanya masalah ini teman-teman. Nah, lalu pertanyaannya, apa yang bisa dilakukan kita hanya sebagai member? Ya, saya pun posisi berada di dalam member seperti teman-teman, dan saya berpikir bagaimana caranya untuk membela kepentingan member yang notabene-nya juga saya adalah sebagai member. Apakah kita gugat PT Kam and Kam, lalu kita minta aset-asetnya dan kita serahkan kepada member? Saya berpikir itu tidak akan bakal bisa. Ya, kalau menurut saya itu tidak bisa kita lakukan, dan kemudian barangkali ada yang mengajukan pilot. Saya berpikir itu pun juga tidak akan pernah bisa, ya, tidak akan bisa dilakukan. Nah, apa yang bisa dilakukan? Kira-kira menyelamatkan member. Nah, saya berpikir satu-satunya kita adalah membantu Mimels, berjuang untuk membela Mimels agar Mimels itu bisa bangkit kembali, teman-teman. Itu, ya. Nah, kita tahu bahwa Mimel itu sudah menyiapkan lawyer, dan kita sebagai member tidak perlu mengeluarkan uang untuk bayar lawyer, karena di antara member kemungkinan juga ada orang-orang yang sudah ikut bergabung di member dengan latar belakang orang-orang yang mengerti hukum, orang-orang yang sekolah hukum, ya, orang-orang yang sudah menjadi lawyer yang siap terjun untuk membantu tim lawyer, itu sudah jelas pasti ada teman-teman. Nah, sekarang ini nih ada pihak-pihak yang menyerang bahwa Mimels itu tidak mungkin menang dalam persidangan. Mimel itu tidak mungkin bangkit kembali. Itu adalah haknya mereka, teman-teman. Karena itu mulut-mulut mereka, gitu kan. Tapi kalau dia member, lalu ditanya,
apa yang bisa Anda lakukan agar supaya reward ini atau member ini bisa selamat dan tidak dirugikan. Gitu teman-teman. Karena dengan kejadian ini, kan, owner Mimels dan beberapa orang ditahan. Termasuk member. Ya kan? Termasuk saya sebagai member. Termasuk teman-teman sebagai member Mimels juga ditahan. Nah, apanya yang ditahan? Yaitu yang ditahan adalah harapan kita. Yang tadinya kita berharap bisa mengubah hidup ekonomi keluarga kita. Bagaimana kita mengambil harapan itu? Paling tidak uang kita kembali. Itu yang hanya bisa kita harapkan, teman-teman. Dan tidak ada jalan lain kecuali kita terjun langsung membela Mimels bergabung. Bagaimana Mimels bisa bangkit kembali. Soal nantinya apakah perjuangan member ini berhasil atau tidak, itu urusan lain. Apakah nanti Mimels ini dinyatakan bersalah atau tidak, itu urusan lain. Yang penting, kita sebagai member hubungannya member dengan Mimels. Tidak ada member kalau tidak ada Mimels, tidak ada Mimels kalau tidak ada member. Sehingga saling mutualisme, teman-teman. Jadi posisi member adalah sebagai mitra-mitra kerja. Kita menghadapi masalah, dan masalah itu timbul bukan karena member, tapi masalah itu timbul yang disebabkan oleh pihak lain, dan itu belum tentu apakah benar atau tidak. Nyatanya dalam porsi-porsi persidangan, ya, member tidak ada yang dirugikan. Kemudian juga ya soal perizinan juga bisa dikanter, masalah ponzi juga, dan saksi ahli juga bisa menjawab. Dan sekarang tergantung ownernya, teman-teman. Bagaimana akan menjelaskan program Mimels ke depannya nanti di persidangan. Walaupun ada pertanyaan-pertanyaan sepertinya memojokkan, itu harus bisa dijawab. Dan harus bisa meyakinkan majelis hakim bahwa Mimels itu mempunyai program yang luar biasa dan mampu menghasilkan uang yang berlipat-lipat yang tidak hanya dari aplikasi ini. Misalnya, teman-teman, misalnya dari entertainnya menciptakan lapangan kerja, menciptakan bisnis-bisnis yang memang bisa betul-betul diandalkan. Nah, itulah bagaimana harus bisa meyakinkan majelis hakim bahwa Mimels mempunyai program yang luar biasa dan mampu menghasilkan ya uang yang berlipat-lipat, bukan hanya dari aplikasi ini saja. Memahami dan menyadari dan harus sadar, ya, kita harus membela kepentingan Mimels agar kepentingan member itu bisa terwujud kembali. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan obrolan kita malam hari ini bisa kita renungkan dan kita bisa menyemangati satu dengan yang lainnya supaya yuk kita dorong, yuk kita push, yuk kita bersatu hati, kita bergandengan tangan supaya Mimels itu bisa aktif kembali. Terima kasih. Sekali lagi jangan lupa subscribe YouTube channel aku yaitu Nasib 2104. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe.